kepada kita semua yang karena kehadirannya kita semua bisa merasakan indahnya iman dan Islam, yang karena kehadirannya kita bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya Islam, yang karenanya kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, yang tahu bagaimana cara beribadah yang benar, yang tahu bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kita diberikan semangat, diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa senantiasa mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada kita, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, melakukan apa-apa yang diridhoinya, dan juga hal-hal yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabiin, tabiin, sampai orang-orang yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa meneladani beliau, senantiasa bisa menjalankan perintah-perintah beliau, meninggalkan, menjauhi apa yang tidak beliau sukai dan juga beliau larang, dan semoga beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita sampai ke surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah sering juga disebut sebagai surat Asy-Syarh atau surat Alam Nashrah, gitu ya. Sesuai dengan awal dari ayat pertama dari surat Al-Insyirah ini. Saya izin share screen ya. Baik. Akhwati fillah rahimakumullah. Surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Surat yang Allah turunkan dalam periode dakwah Makkiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bagaimana kita tahu, periode Makkiyah ini, periode dakwah Makkiyah ini, periode dakwah yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh intimidasi dari kaum-kaum Quraisy, wabil khusus pemuka-pemukanya, karena mereka merasa tersaingi keberadaannya di kalangan masyarakat. Yang tadinya mereka dijadikan tokoh, dijadikan tokoh panutan, apa yang dilakukan, dikatakan itu menjadi trendsetter pada masyarakat, tiba-tiba datang sosok baru yang membawa ajaran sama sekali baru dan meninggalkan tradisi-tradisi lama, termasuk sesembahan-sesembahan lama yang mereka yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, tidak hanya celaan berupa serangan verbal, tetapi sampai serangan fisik, gitu ya. Bayangkan kalau sekarang kondisi bagaimana keadilan, kebenaran versus batil itu berhadapan, kita baru kena serangan verbal aja banyak pelaku kebenaran itu yang kena mental, gitu ya, kena down. Serangan di dunia maya bisa membuat seseorang down. Nah, Rasulullah menghadapi yang jauh-jauh lebih berat dari itu. Jadi tidak hanya di dunia maya, face to face, serangan verbal, cacian, hinaan, fitnah dan seterusnya, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga serangan-serangan yang sifatnya fisik, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah pernah ditimpuk kotoran binatang, gitu ya, ketika Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah. Jadi sampai dengan adanya
blokade gitu ya, diintimidasi, tidak boleh ada perdagangan, tidak boleh ada kerjasama, tidak boleh ada pernikahan antara Bani Hashim dan dengan masyarakat Mekah pada waktu itu, Masya Allah gitu ya. Nah, surat Al-Insyirah ini di Al-Quran di juz 30 urutan suratnya yang ke-94. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, kalau kita mengkaji surat juz 30 ini dari depan, dari An-Naba gitu ya, sebelum surat Al-Insyirah itu ada surat Ad-Duha. Kalau kita mengkajinya dari belakang, jadi nanti setelah Al-Insyirah ini kita akan ketemu surat Ad-Duha. Ada hubungan yang erat antara surat Al-Insyirah dengan surat Ad-Duha. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita mengkaji surat An-Nas Al-Falaq gitu ya, hubungan yang sangat erat. Nah, apa hubungannya? Baik surat Ad-Duha maupun Al-Insyirah ini, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang nikmat-nikmat. Tentang nikmat yang Allah sudah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa selain ujian yang ada di depan mata, ujian dakwah, objek dakwahnya tidak dengan mudah bisa menerima dakwahnya, ada banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di surat Al-Insyirah ini Allah membicarakan tentang nikmat-nikmat maknawi yang berupa semangat dan kelapangan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di surat Ad-Duha dibicarakan tentang nikmat-nikmat zahir yang terlihat dalam diri beliau. Nah, asbabun nuzul dari surat ini adalah tidak ada riwayat yang khusus tentang kejadian yang spesifik turunnya surat ini. Yang ada adalah gambaran umum berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, di mana tadi yang sudah saya singgung, kaum kafir Quraisy ini menghalangi dakwah Nabi dengan segala caranya, dengan verbal mengejek tidak hanya Rasulullah tetapi pengikutnya juga mendapatkan celaan, ejekan, apalagi pada waktu dakwah Mekah ini. Pengikut Rasulullah kebanyakan adalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah baik dari segi strata sosialnya maupun dari intelektualnya. Gitu ya. Kebanyakan adalah golongan budak atau yang memiliki belum memiliki kedudukan yang kuat di masyarakat. Walaupun ada nanti 1-2 gitu ya, tapi kebanyakan itu golongan lemah. Strata sosialnya rendah. Sehingga banyak terjadi siksaan terutama yang dialami oleh sahabat-sahabat yang merupakan budak gitu ya, disiksa oleh tuannya untuk meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah berada di Mekah, beliau acap kali menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan kafir Quraisy, maka Allah hendak menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat Al-Insyirah ini. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Akhwati fillah rahimakumullah. Nikmat yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini adalah kelapangan dada. Di mana memang bagi seorang dai, kelapangan dada ini sangat diperlukan. Seseorang akan menganggap ujian yang datang kepadanya itu tidak terlalu berat, manakala memiliki dada yang lapang. Dan sesungguhnya kelapangan dada ini diperlukan oleh setiap orang, termasuk kita. Gitu ya. Kita memiliki dada yang lapang supaya ujian kehidupan kita itu tidak terlalu berat. Jadi ujian yang sama gitu ya akan memberikan efek yang berbeda manakala seseorang itu memiliki kelapangan dada yang berbeda. Orang yang memiliki dada yang luas gitu ya
akan menganggap masalah-masalah itu tidak begitu berat. Sementara orang yang memiliki dada yang sempit, masalah yang sama itu seakan-akan menghimpit dirinya. Sehingga ulama sering mengibaratkan dada kita itu seperti kolam air, gitu ya. Kalau kolam kita kecil, hanya sebesar gelas misalnya, maka dengan adanya campuran garam 1 sendok aja sudah terlalu asin, getir, pahit. Sementara kalau kita memiliki kolam yang lebih besar, ember yang lebih besar, gitu ya, maka 1 sendok garam sama-sama konsentrasinya sama-sama besarnya, sama banyaknya garam yang dicemplungkan ke kolam itu tidak akan banyak mempengaruhi kondisi air tersebut. Semakin banyak, semakin tidak terasa. Demikianlah kita memerlukan kelapangan dada ini. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Firaun yang sombong, angkuh, bahkan teramat-amat zalim, sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Dalam surat Thaha ayat 24 sampai 28, Allah firmankan, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia benar-benar melampaui batas. Ini ada juga di juz 30 surat apa ya itu ya? Abasa kalau nggak Al-Adiyat ya. Bukan Al-Adiyat. Setelah An-Naba, setelah An-Naba. Itu idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun yang sangat-sangat melampaui batas. Kemudian Nabi Musa berkata, "Qala rabbi shrah li sadri." Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Yang diminta oleh Nabi Musa pertama adalah kelapangan dada. Karena itu tadi, kelapangan dada itu mempengaruhi mindset, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi berat tidaknya terasa beban kewajiban itu bagi seseorang. Ujian kehidupan itu bagi seseorang. Itu sangat terasa ditentukan oleh lapangnya dadanya. Maka Nabi Musa minta, "Rabbi shrah li sadri." Kalau dadanya sudah dilapangkan, sezalim apapun Fir'aun, sekuat apapun kedudukan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, itu tidak akan terasa beban berat bagi Nabi Musa. Baru ketika sudah meminta dadanya, wayassir li amri, mudahkanlah urusanku. Jadi bukan minta dimudahkan dulu, gitu ya. Maka ketika kita mendapati ujian, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lapangkanlah dadaku, kuatkanlah tubuhku, gitu ya. Jadi kita minta diri kita dikuatkan, dimampukan untuk menanggung beban. Bukan kita minta bebannya diperkecil, tetapi minta dikuatkan diri kita. Dengan terlebih dahulu kita minta Rabbi shrah li sadri. Kemudian kalau lapang dada, insya Allah urusan-urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa berpikir secara rasional, gitu ya, menghadapi permasalahan itu. Kemudian wayassir li amri, mudahkanlah urusanku. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan lidahku. Diminta Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lisannya itu lancar dalam berbicara. Karena untuk berdakwah itu diperlukan perkataan-perkataan yang bisa dimengerti, yang bisa menyentuh hati, yang mudah diterima oleh orang objek dakwahnya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa ketika awal-awal berada dalam asuhan Fir'aun, Fir'aun mau membunuh Nabi Musa, gitu ya. Setelah semua bayi laki-laki yang ada di negeri itu dibunuh semua, gitu ya. Kemudian Fir'aun kepikiran, lah ini kok masih ada satu bayi lagi, bayi laki-laki. Kemudian bayi Musa
yang dihanyutkan di Sungai Nil kemudian ditemukan oleh permaisurinya, hendak dibunuh juga oleh oleh Fir'aun, kemudian dicegah oleh istrinya. Dia masih anak-anak, dia nggak ngerti. Coba aja diberikan dua pilihan, roti atau api, dia lebih tertarik di mana, yang mana. Maka ketika benar diberikan kepada Nabi Musa antara roti sama api, ternyata Musa lebih memilih bara api, kemudian hendak dimakan. Itulah yang menyebabkan lisan Nabi Musa itu agak cedal, gitu ya. Maka di ayat yang lain, gitu ya, Nabi Musa minta diberikan teman untuk berdakwah, yaitu Harun akhi, Harun saudaraku. Dia bisa menjadi partner, saling melengkapi. Kalau Nabi Musa bicaranya cedal kurang jelas, maka Nabi Harun memiliki kemampuan itu. Nah, Nabi Musa meminta, walaupun dengan kapasitas yang dia miliki, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya bicaranya lancar. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti perkataan. Insyaallah. Jadi penting bagi kita, penting bagi seorang dai memiliki kelapangan dada. Kita sebagai seorang ibu, dai buat anak-anak kita. Kita dai buat keluarga kecil kita dan juga keluarga besar kita. Maka kita juga memerlukan kelapangan dada ini. Akhwati fillah rahimakumullah. Mohon maaf, boleh di kayaknya Laila kepencet. La, punten dimatiin mic-nya. Terima kasih Mbak Laila. Nah, Rabbi syrah li alam nashrah laka sadrak. Ini merupakan, ayat ini dimulai dengan kalimat tanya. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Tadi sebelum masuk ini ya, nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Ayat ini dimulai dengan kalimat tanya. Akan tetapi kalimat tanya ini bukan kalimat tanya yang memerlukan jawaban. Gitu ya. Biasanya kalimat tanya atau ismul istifham itu digunakan untuk bertanya untuk mendapatkan jawaban. Seperti kalau kita kenal dalam 4W 1H gitu ya. Itu kan untuk mendapatkan jawaban. Tetapi dalam tata bahasa Arab ada kalimat-kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Ada kalimat tanya yang maksudnya itu bahkan untuk penyangkalan. Ada kalimat tanya yang maksudnya itu untuk merendahkan atau meremehkan. Ada kalimat tanya yang tujuannya itu untuk menguatkan. Nah, pada ayat pertama surat Al-Insyirah ini, ismul istifham alam, bukankah ini adalah berfungsi untuk menguatkan. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Ini berarti sungguh kami benar-benar telah melapangkan dadamu. Jadi Masya Allah ya, kalau kita belajar itu ternyata kata tanya itu tidak selalu memerlukan jawaban. Jadi sungguh kata Allah, benar-benar aku itu sudah melapangkan dadamu. Maka karena ini merupakan hal yang sangat berarti, hal yang sangat besar, hal yang sangat istimewa bagimu, maka kamu hendaknya menjadi hamba yang bersyukur. Jangan fokus kepada ujiannya, tapi fokuslah kamu itu sudah dilapangkan dadamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan modal yang sangat besar bagi Nabi Muhammad untuk menjalankan tugasnya sebagai Rasulullah. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksudkan dengan lapang dada ini ada dua maksud gitu ya. Ada kedua penjelasan. Bisa jadi lapang dada yang dimaksud adalah lapang dada yang maknawi. Apa itu?
yaitu kekuatan dalam menghadapi cobaan, kesabaran dalam menghadapi gangguan, kelembutan dalam menghadapi celaan, serta akhlak mulia yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, luar biasa kesabaran Rasulullah, luar biasa kelapangan dada Rasulullah, luar biasa lembutnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ada pengemis di pasar, pengemis buta di pasar Madinah, itu ya, yang tiap hari kerjaannya itu mencela Rasulullah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tiap hari memberi dia makan, menyuapinya dia makan. Bahkan untuk makanan-makanan yang keras, Rasulullah memamahkan gitu ya, berusaha mengunyah gitu. Kemudian baru disuapkan kepada pengemis itu. Kita lihat bagaimana lapang dadanya Rasulullah menghadapi pemuka-pemuka kafir Quraisy ketika Fathu Makkah. Rasulullah menghormati Abu Sufyan yang merupakan pemuka Quraisy ketika Abu Sufyan masuk Islam dan mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam Baitullah, ke Masjidil Haram, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Masya Allah gitu ya. Padahal kita tahu siapa di balik perang Badar, siapa di balik peperangan-peperangan setelahnya. Siapa itu Abu Sufyan, bagaimana kelakuan dia ketika masih kafir gitu ya. Tetapi lembut, pemaaf, sabar, luar biasa. Pribadi Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa bisa berusaha untuk meneladaninya. Kalaupun tidak sama dengan beliau, paling tidak ada peningkatan dari kondisi kita yang sekarang. Berusaha mendekat kepada akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian bisa juga lapang dada di sini yang hissi atau indrawi, emang benar gitu ya. Secara fisik Rasulullah pernah mengalami pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika masih kecil, ketika beliau masih dalam asuhan ibu susunya Halimah As-Sa'diyah, ketika masih berada di Bani As'ad, di pegunungan perkampungan Bani As'ad, Nabi yang waktu itu menggembalakan kambing didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, kemudian dibelah dadanya dan diketahui oleh anak-anaknya Halimah. Kemudian ketika pulang lapor kepada ibunya. Ibunya kemudian merasa ketakutan, takut ada apa-apa dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dipulangkan ke pangkuan ibunya, gitu ya. Kemudian yang kedua, pembelahan dada yang kedua adalah ketika Isra Mi'raj. Nah, kita lihat bagaimana lapang dadanya Rasulullah SAW di kali yang lain. Kita sering mendengar gembong munafik, pemimpin orang-orang munafik Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay ini secara status dia muslim karena dia termasuk orang yang bersyahadat. Tapi kelakuannya luar biasa. Betapa banyak Rasulullah ditelikung oleh beliau. Nah, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anak laki-lakinya ini menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, berikan pakaian Anda untuk mengkafaninya." Dia minta pakaian Rasulullah untuk mengkafani ayahnya. Kemudian dia minta juga sholatkanlah ia untuknya dan mohonkanlah ampunan untuknya. Insya Allah ya. Salah satu hal menyakitkan yang Abdullah bin Ubay lakukan adalah adanya hadisul ifki. Terfitnahnya Bunda Aisyah gitu ya, difitnah selingkuh dengan salah satu sahabat Rasulullah yang pada waktu itu dalam perjalanan sebagai tim sapu bersih gitu ya. Nah, paling belakang jalannya. Ketika berjalan, beliau menemukan Aisyah, istri Rasulullah, terduduk, tertinggal oleh rombongannya. Karena waktu itu Aisyah badannya masih kecil, maka
penandu, orang yang mengangkat tandunya itu nggak bisa membedakan apakah Aisyah sudah masuk atau belum. Ternyata belum masuk, udah dibawa pergi gitu ya. Rasulullah juga mengira istrinya sudah berada di tandu. Ternyata tertinggal. Nah, ketika sampai ke Madinah, ini Abdullah bin Ubay ini yang pertama kali membuat desas-desus fitnah tentang Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah galau dengan adanya fitnah ini. Sampai-sampai Aisyah pulang ke rumah ayahnya karena merasa diabaikan oleh Rasulullah. Menangis di rumah ayahnya. Saya tidak melakukan ini semua. Nah, itu ya. Di balik fitnah itu tentu maksud utama yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay itu adalah menyerang pribadi Rasulullah. Sebenarnya bukan ke Aisyahnya yang diserang. Jadi dia hendak mematikan karakter Rasulullah nih. Muhammad aja istrinya selingkuh gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Itu salah satu di antara kelakuannya. Di samping mundurnya sepertiga pasukan perang Uhud. Mundurnya beratus orang pada peperangan yang lainnya. Serta banyak lagi kelakuannya yang Masya Allah. Menikam Rasulullah dari belakang. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memberikan pakaiannya kepadanya. Kemudian berkata kepadanya tadi, beritahu aku kalau pemakamannya sudah siap, aku akan datang untuk mensolatkannya. Maka ia pun memberitahu Nabi. Dan ketika Nabi sudah bersiap untuk sholat jenazah, Umar memegang tangannya. Ya Rasulullah, bukankah Allah melarang Anda mensolatkan orang munafik? Kemudian Nabi berkata, aku telah diberikan pilihan karena Allah berfirman, apakah kau mohon ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka? Sama saja. Sekalipun kau memohon 70 kali untuk ampunan mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan banyak ayat yang senada dengan ini. Di surat Al-Munafikun juga seperti itu. Apakah mau dimintakan ampun atau tidak? Nggak ngaruh. Gitu ya. Itu Rasulullah memahaminya sebagai aku diberikan pilihan. Doain nggak apa-apa, nggak doain juga nggak apa-apa. Tapi, Masya Allah gitu ya, Rasulullah ini masih menghargai anak dari Abdullah bin Ubay. Karena anaknya itu Muslim beneran gitu ya. Di lain waktu ketika kondisi dan kelakuan Abdullah bin Ubay ini semakin menyakitkan gitu, anaknya ini menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau memerintahkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay, perintahkan kepadaku. Biar aku sendiri yang membunuh ayahku. Karena aku takut kalau orang lain yang membunuh ayahku, aku akan dendam kepada dia. Sampai sedemikian. Anaknya juga paham bagaimana kondisi ayahnya. Maka Nabi mengerjakan salat jenazah. Nah, baru ketika itu turun wahyu surat At-Taubah ayat 84, lanjutan dari yang tadi. Janganlah kau sekali-kali mensolatkan seorang pun di antara mereka orang-orang munafik yang mati. Tentunya ini adalah orang-orang yang munafik beneran. Dan Rasulullah tahu siapa sahabatnya itu yang munafik, siapa yang tidak. Rahasia tentang siapa orang munafik dan siapa yang tidak, itu hanya satu sahabat saja yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk memegang datanya. Data munafik ini. Gitu ya. Jadi Masya Allah, dan sahabat itu benar-benar amanah untuk memegang janji, memegang amanah rahasia, itu benar-benar kuat gitu ya. Saking kuatnya dia memegang amanah itu sampai-sampai Umar bin Khattab itu penasaran gitu ya. Jangan-jangan aku nih termasuk salah satu data yang dipegang oleh dia. Dan dia bertanya. Tapi tanyanya itu bukan siapa aja, bukan. Tanyanya, apakah aku termasuk orang munafik?
Insya Allah ya, sahabat-sahabat luar biasa, dengan ketakwaan, dengan ibadah, dengan pengorbanan, dengan jihad yang sedemikian, Umar itu masih khawatir apakah dirinya termasuk orang munafik atau tidak. Nah, ini akhwati fillah rahimakumullah, betapa lapang dadanya Rasulullah atas semua perlakuan dari Abdullah bin Ubay. Ternyata Rasulullah masih menghormati, masih berkenan untuk mensolatkan, memberikan pakaiannya, mensolatkan beliau, insya Allah. Nah, itulah yang ingin kita miliki, gitu ya, menjadi pribadi yang lapang dada, nashrah lakat sadrak, dan lapang dada ini bisa kita ikhtiarkan, bisa kita pelajari, gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata gifted dari Allah, tapi bisa kita ikhtiarkan untuk bisa lapang dada. Nah, teman-teman mungkin pernah baca buku La Tahzan, karangan siapa itu ya, yang diterjemahkan oleh Ustaz Samson. Salah satu di antara kunci lapang dada itu adalah lurusnya tauhid kita, benarnya tauhid kita, benarnya keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kalau kita bulat tauhid kita, benar-benar percaya Allah itu Rabb kita, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki kepada kita, maka kelapangan dada kita itu akan bertambah. Ketika kita mengakui bahwa Allah itu sebagai Malik kita, penguasa kita, bahwa kita begini begitu, semua itu dalam rekayasa aturan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketentuan Allah, dalam kudrat Allah, dalam kehendak Allah, maka seberat apapun ujian yang ditimpakan kepada kita, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi masalah, Allah pula nanti yang akan mengirimkan penyelesaiannya. Asal kita on the track, berada di jalan Allah. Yang surkumul yang surkumullah wa yatsabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, jika kita berada di jalan Allah, maka Allah akan menolong kita. In tansurkumullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan, meneguhkan kedudukan kalian. Kita masuk ke ayat kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. Setelah yang pertama tadi Allah jelaskan, Allah sudah lapangkan dada Rasulullah. Maka Allah kabarkan juga, kami telah menurunkan beban darimu. Nah, secara bahasa, wizrun itu artinya dosa. Dalam artian, kami sudah hapus dosamu, gitulah kurang lebih ya. Jadi udah dilapangkan dadanya, dosanya dihapus. Itu kan sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karunia yang lebih besar dibandingkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya badan kita sehat manakala dosa kita numpuk? Apalah artinya dunia yang banyak, harta yang banyak, manakala dosa kita juga banyak? Maka Allah menghabarkan bahwa wada'na 'anka wizrak. Kami itu sudah menurunkan, kami itu sudah menghapus beban darimu. Nah, secara bahasa wizrun artinya dosa. Tetapi ada beberapa penafsiran bahwa wizrun ini artinya dosa Nabi sendiri gitu ya. Emang Nabi punya dosa gitu. Nanti akan dibahas kemudian. Jadi yang dimaksud dosa Nabi ini adalah dosa-dosa yang dilakukan pada masa jahiliyah, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, bukan pelanggaran syariat, kemudian tidak merendahkan derajatnya sebagai manusia. Nabi tidak pernah mabuk-mabukan sehingga membuat teler, dan orang teler itu kan kayak
nggak ada harganya gitu ya, nggak ada wibawanya di hadapan manusia. Nilai kemanusiaannya akan hilang manakala mabuk gitu. Kemudian wizrun di sini diartikan juga, ditafsirkan juga sebagai dosa umatmu. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai Rasulullah itu pengen menanggung dosa-dosa umatnya gitu ya. Ketika Rasulullah sakaratul maut ini, setiap saat ketika membaca, mendengar, menyaksikan video tentang proses kematian Rasulullah itu, Masya Allah, luar biasa. Menghadapi sakaratul maut yang berat, yang difikirkan oleh Rasulullah itu adalah kita, umatnya. Yang meluncur dari lisannya adalah ummati, ummati. Beliau mengkhawatirkan kita sebagai umatnya itu tidak bisa melewati fitnah sakaratul maut. Kita berdoa semoga Allah mudahkan sakaratul maut kita. Kita menghadap Allah dengan amal terbaik, dengan iman terbaik, Islam terbaik, husnul khatimah. Jadi, wa wada'na 'anka wizrak, kami pun telah menurunkan bebanmu dari dosa-dosa umatmu. Sudah Allah kasih diskon gitu ya, untuk dosa-dosa umatmu ini. Kemudian ada juga yang menafsirkan wizrak, beban ini adalah kesulitan yang dihadapi dalam berdakwah. Jadi Allah sudah membantu memberikan solusi dari permasalahan beban dakwahmu. Itu. Akan tetapi yang terkuat adalah pendapat pertama. Kami sudah menghilangkan, menghapuskan dosa-dosamu, dosa-dosa yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan, emang Nabi punya dosa gitu ya. Kalau memang dosa-dosa Nabi itu dihapuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Agar Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya sudah diberikan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa Nabi Muhammad. Dan sudah diampuni, yang belum terlaksana juga sudah diampuni, yang lalu juga diampuni, Masya Allah. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwasanya seorang nabi, termasuk Nabi Muhammad, mungkin saja berbuat dosa. Dengan catatan, dosanya itu tidak terkaitkan dengan risalah. Jadi bukan melanggar risalah, melanggar wahyu. Karena mereka maksum dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditambah dan tidak dikurangi. Kemudian dosa mereka lakukan sangatlah sedikit, bukan dosa besar. Ini menguatkan bahwa memang Nabi itu adalah seorang manusia. Nah, sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah sesungguhnya aku itu sebagai manusia biasa. Yuha ilayya, yang aku diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Apa itu wahyunya? Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang one. Nah, alhamdulillah, Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan, gitu ya. Itulah, ini masih dengan tadi bahwa Nabi itu punya dosa. Rasulullah pernah bersikap atau berbuat salah, akan tetapi setiap kesalahannya itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla. Ketika Rasulullah salah bersikap kepada Abdullah ibn Maktum, langsung ditegur oleh Rasulullah. Oleh Allah. Rasulullah ditegur oleh Allah. Kemudian nabi-nabi yang terdahulu pun seperti itu.
Nabi Musa pernah melakukan kesalahan membunuh salah seorang pengikut Fir'aun walaupun tanpa sengaja. Gitu ya. Olahraga, Kak. Jadi kesalahan-kesalahan. Nah, Nabi Nuh juga pernah melakukan kesalahan, meminta kepada Allah, mendoakan supaya anaknya yang kafir itu diampuni oleh Allah. Jadi nggak bisa, kalau kafir ya nggak bisa diampuni, gitu ya. Jadi itu yang menguatkan bahwa Nabi juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di antara hikmah Allah menjadikan Nabi berdosa, agar kita bisa meneladani beliau dalam bermunajat dan meminta ampun kepada Allah. Ini salah satu doanya. Walaupun ini belum nggak begitu familiar gitu ya. Tapi kita seringkali mendapatkan informasi hadis Rasulullah SAW bahwa beliau itu setiap harinya membaca istighfar sampai 70 kali. Sampai 100 kali di riwayat yang lain. Maka kita yang berpeluang lebih banyak melakukan dosa, harusnya istighfar kita lebih banyak dari Rasulullah. Gitu ya. Nah, ini contoh salah satu doanya. Rabbil firli khati'ati. Wahai Allah, ampunilah kesalahanku, wajahli dan kejahilianku, wa israfi fi amri kulli dan sikapku yang melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Tidak ada yang lebih mengetahui hal itu selain Engkau dariku ya Allah. Allahumma firli khotayaya wa amdi wa jahli wa hazli dan seterusnya. Kita masuk ke ayat ketiga. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Apa sih yang memberatkan punggungmu? Ini merupakan keterangan dari yang ayat kedua tadi. Wizruk, dosa-dosa Nabi yang memberatkan punggung Rasulullah itu sudah diringankan. Gitu ya. Anqadha berasal dari nakdun, yaitu suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan di atasnya tumpukan beban, gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ungkapan berat, menanggung beban yang berat. Demikianlah kondisi umum seorang nabi, rasul, atau orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Itu mereka ketika melakukan dosa, dia akan merasa berat. Dalam sebuah hadis dikatakan, dijelaskan, orang yang beriman ketika melihat dosanya, itu dia seperti melihat gunung besar. Itulah kenapa ketika melakukan kesalahan itu sebuah beban yang sangat berat. Ya. Sebaliknya, ahli maksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, mereka melihat dosanya itu seperti mengibaskan tangan melihat lalat lewat, gitu ya. Nggak ada artinya, sehingga mereka terus melakukan itu, terus dan terus. Hikmahnya adalah bagaimana kita tidak boleh menyepelekan dosa kita. Kita harus senantiasa aware terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kita harus setiap hari muhasabah, evaluasi diri terkait dengan kesalahan-kesalahan kita hari ini. Kalau perlu kita catat, kita istighfari, mohon ampun kepada Allah, sholat taubat, atau apapun lah yang kita upayakan untuk membuat Allah mengampuni kita. Setiap hari kita lakukan. Dan kalau kita lihat catatan kita, aduh, kemarin melakukan ini, kenapa sekarang melakukan ini, gitu ya. Itu akan menjadi motivasi bagi diri kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau tidak kita evaluasi, tidak kita muhasabah, kita akan jatuh kepada sikap orang yang ahli maksiat yang menyepelekan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita upayakan, kita senantiasa memperhatikan dan mengevaluasi diri kita terkait dengan kesalahan-kesalahan kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan nama bagimu.
Para ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Hampir setiap majelis, hampir setiap acara-acara yang bagus itu selalu disebut nama Rasulullah SAW. Dibacakan sholawat untuknya. Bahkan saat ini tanpa henti-henti nama Nabi Muhammad itu senantiasa disebut, dikumandangkan, minimal dalam azan, gitu ya. Dan suara azan itu tidak pernah berhenti, saut menyaut, terus bergema sepanjang hari 24 jam, gitu ya. Karena perputaran bumi pada porosnya ini menyebabkan waktu sholat itu tidak sama satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jakarta misalnya ya, Jakarta subuhnya jam 4, Tangerang jam 4:01. Adanya kan bersambung. Jakarta belum selesai azan, Tangerang udah mulai azan, kemudian berikutnya berapa menit kemudian Serang, dan seterusnya jalan terus gitu ya. Ini di sini subuh, di ujung sana maghrib, di ujung sana isya, di ujung sini zuhur asar gitu ya. Terucap terus. Dalam azan itu disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu yang dipetik oleh ahli tafsir dalam menafsirkan wa rafa'na laka dzikrak. Jadi Nabi Muhammad ditinggikan sebutan nama bagimu. Senantiasa terucap, senantiasa terkenang bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya, bagaimana ketinggian akhlaknya, bagaimana keberaniannya, bagaimana strategi perangnya luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan itu diakui oleh dunia. Tidak hanya umat Islam yang mengakui kehebatan beliau. Nah, akan tetapi ulama juga menafsirkan hal ini juga bisa diterima oleh orang-orang yang menempuh jalannya para nabi, dan dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana Nabi SAW. Orang yang memiliki jasa, orang yang memiliki efek positif bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi belahan bumi tertentu, kebaikan-kebaikannya pasti akan disebut orang sepanjang zaman. Nah, dalam kajian kali ini aja, mungkin saya beberapa kali menyebut Ibnu Katsir misalnya. Salah satu sumber yang saya dapatkan untuk tadabbur surat ini. Di samping juga tafsir-tafsir yang lainnya, Masya Allah. Gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki andil yang besar, manfaat yang besar bagi sesama, dia pasti akan mendapatkan ketinggian nama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang-orang yang menyiarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka bagi mereka bagian juga dari firman Allah, wa rafa'na anka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah anugerahkan kepadanya, maka kaum mukminin yang meneladani beliau juga mendapatkan bagian sesuai dengan kadar iman mereka. Kemudian ayat ke-5 dan ke-6. Kenapa digabung ayat ke-5 dan ke-6? Ini merupakan satu paket. Ada pengulangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kata inna ma'al usri yusra yang disebut 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ahmadi fillah rahimakumullah, ahli tafsir berkata bahwa ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dialami oleh Rasulullah. Sehingga Allah menenangkan Nabi dengan 2 ayat ini, bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman yang lain, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Surat At-Tolak. Tolak ini luar biasa ya, dari ayat ke-3 ya sudah.
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kemudian wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu ya. Dan di ayat 7 ini juga sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi bagi orang yang bertakwa, bertawakal itu sudah dijamin akan ada jalan keluar. Dan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Dan di hadis Rasulullah wa anna nasrah ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan itu datang dengan kesabaran. Wa annal farha ma'al karb. Kelapangan datang bersama penderitaan. Kayaknya sebuah satu paket gitu ya. Barang siapa yang tidak pernah menderita, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya lapang. Barang siapa tidak pernah diberikan ujian, tidak bisa merasakan nikmatnya kesuksesan menyelesaikan ujian itu. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Yang tidak pernah menemui kesulitan, dia tidak akan merasakan indahnya kemudahan. Nah, akhwati fillah rahimakumullah. Dua ayat ini adalah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 parameter kenapa disebutkan ayat ini sebagai penguat bagi Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah membuka ayat ini dengan kata inna. Inna ini artinya sesungguhnya. Inna ini memberikan faedah penekanan bagi kalimat setelahnya. Jadi setiap yang dimulai dengan inna itu Allah tekankan gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Yang Allah tekankan adalah ma'al usri yusra. Karena ada kata inna ini. Kemudian yang kedua Allah ulang gitu ya. Ayat kelima kecuali huruf fa di depan itu diulang lagi di ayat ke-6. Kemudian yang ketiga Allah menyebut al-usri dalam bentuk ma'rifah. Ada alif lamnya, al-usri, ma'al usri, ada alnya. Ini dalam kaidah bahasa Arab, ini adalah ma'rifah, isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang tertentu, sudah hanya untuk satu jenis saja. Al-usri berarti kesulitan itu, kesulitan tersebut, gitu ya. Kalau kita belajar bahasa Arab dulu kan al-baitu kabirun misalnya, al-baitu jadidun, al-baitu rumah itu ya sudah ditunjukkan rumah itu gitu ya. Jadidun baru. Baru itu bisa berarti baru dibangun gitu ya. Bisa jadi baru dicat, bisa jadi baru yang lain gitu ya. Nah, demikian pula kata al-usri, kesulitan itu, kesulitan yang satu itu yusron, berbeda dengan yusron yang disebutkan dalam bentuk nakiroh yang berharokat tanwin. Sehingga yusron di sini itu artinya kemudahan yang banyak, kemudahan yang umum gitu ya. Dan ketika disebutkan yusron yang kedua, itu kemudahan yang lain lagi. Perhatikan di ayat yang tadi ya. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna maka sesungguhnya ma'a bersama al-usri, kesulitan itu ya, satu ini yang katakanlah inilah kesulitannya gitu ya. Yusron, ada kemudahan. Nah, Allah kasih nih kemudahan satu gitu ya. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri, al-usri yang disebutkan di ayat ke-6 ini masih sama dengan ayat ke-5. Fa inna ma'al usri, kesulitan itu gitu ya. Yusron, ada kemudahan yang lain, Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa kata al-usrinya satu, kesulitannya satu, Allah sebut kemudahannya itu dua, yusron di ayat ke-5 dan yusron di ayat ke-6 ini berbeda. Kalau melihat katanya yusron sama-sama yusron, apanya yang berbeda? Iya, karena dia dalam bentuk nakiroh, dalam bentuk umum. Maka yusron yang pertama itu akan berbeda dengan yusron yang kedua. Sebagaimana tadi, al-baitu jadidun, yang pertama bisa jadi baru dibangun, jadidun bisa jadi catnya yang baru, gitu ya. Jadi sama-sama jadidun, tapi jadidunnya itu berbeda. Nah, ini juga
kemudahan satu, kemudahan dua, insya Allah. Kemudian yang keempat, Allah menggunakan kata ma'a, bersama. Itu artinya mengiringi. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan yang lain. Maka Masya Allah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah itu hendak menjelaskan bersama satu kesulitan itu Allah sediakan dua kemudahan. Maka janganlah berkecil hati ketika kita menghadapi ujian. Janganlah berkecil hati ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Karena kalau kita kembali kepada Allah, keimanan kita tingkatkan, zikir kita lantunkan, kedekatan kita dengan Allah kita jaga, maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Akan ada dua kemudahan yang Allah sediakan buat kita. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ini ayat ke-7 ya. Nah, ada beberapa penafsiran terkait ini. Penafsiran yang pertama adalah jika engkau telah selesai dengan urusan akhiratmu, ibadahmu, satu ibadahmu, maka fokus dan seriuslah untuk ibadah lanjutnya. Kalau kita sudah selesai sholat, dengan fokus, dengan baik, lanjutkan ibadah setelah sholat apa? Berdoa. Doanya juga yang sungguh-sungguh, fokus. Gitu ya. Jadi, bukan berarti habis sholat selesai gitu ya. Habis berdoa, pasti kita akan ada lagi melakukan ibadah yang lain lagi. Gitu. Nah, itu yang pertama. Pendapat kedua, fa'idza faraghta, apabila engkau telah selesai dari urusan duniamu, fansab, maka tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Ini senada di surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Di ayat sebelumnya di ya ayyuhalladzina amanu, jika datang waktu sholat maka tinggalkanlah jual belimu itu ya. Jadi kalau sudah datang seorang sholat, udah dunianya ditinggal, sholatlah dengan khusyuk. Dan setelahnya, idza qudiyatis sholatu, kalau sholatnya sudah selesai, fantashiru fil ardh, kembalilah kalian untuk menyebar di muka bumi itu untuk mendapatkan karunia Allah. Bekerjalah kembali. Gitu. Jadi ada tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita perlu dengan dunia, akan tetapi dia lebih butuh terkait dengan akhiratnya. Wa badaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian duniamu. Jadi kita beribadah harus gitu ya. Tetapi jangan sampai waktu kita itu 24 jam untuk ibadah terus. Ada urusan-urusan dunia yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Sebagai seorang kepala keluarga, dia harus bekerja. Tidak di masjid terus. Tidak iktikaf terus. Tetapi ada saatnya dia harus bekerja. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai seseorang di masjid. Dilihatnya orang itu terus-terusan di masjid. Terus dia tanya, wahai fulan, emang kamu nggak kerja? Kata si fulan, kata orang tersebut mengatakan, enggak, aku nggak kerja. Terus kamu makan dan kebutuhan hidupnya dari mana? Aku dihidupi oleh keponakanku. Terus kata Umar, sesungguhnya keponakanmu itu lebih banyak pahalanya daripada kamu. Jadi insya Allah gitu ya. Kita tetap tidak boleh meninggalkan urusan dunia, mencari maisha. Kewajiban kita sebagai ibu juga harus mendidik anak-anak kita, harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kebutuhan fisiknya, kebutuhan pendidikannya dan yang lainnya. Nah,
Oh ini tadi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, surat Al-10. Kemudian terakhir ayat ke-8, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Berdasarkan kaidah bahasa Arab, wa ila rabbika ini ininya gampangnya ya. Ini sebagai objek. Gitu ya. Wa ila rabbika jar majrur ini sebagai objek. Biasanya sebagaimana dalam bahasa Indonesia, objek itu di belakang. Gitu ya. Kata yang biasa, kata yang harusnya normalnya itu farghab ila rabbika, berharaplah kepada Tuhanmu. Nah, kalau objeknya itu didulukan, itu ada makna pembatasan, kekhususan. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah, dan khusus kepada Tuhanmu lah farghab engkau berharap. Masya Allah ya. Hanya dipindah aja objeknya di depan, yang tadinya harusnya di belakang, terus di depan, itu menunjukkan pengkhususan. Jadi pokoknya kalau objeknya di depan, itu pengkhususan. Hanya kepada Tuhanlah engkau berharap. Janganlah engkau berharap kepada manusia. Janganlah engkau berharap kepada makhluk. Kenapa? Makhluk itu lemah. Tuhanmu lah yang kuat. Kapasitasnya terbatas. Kemampuannya terbatas. Kita minta, misalnya ya, ada seseorang yang dalam kesulitan keuangan. Terus mau bantuan, minta bantuan kepada temannya kah atau keluarganya kah gitu ya. Kita boleh ikhtiar, tapi janganlah kita gantungkan harapan kita itu kepada manusia saja. Karena bisa jadi yang kita kira uangnya banyak bisa membantu kita, dia lagi punya keperluan yang lain, nggak bisa bantu kita. Kepentingan, kemampuan dia terbatas. Kalaupun bisa bantu kita, bisa jadi nggak semua kebutuhan kita tercover oleh dia. Maka wa ila rabbika farghab. Rasulullah punya Abu Thalib. Rasulullah punya Khadijah, gitu ya, yang selalu membackup dakwah beliau. Tetapi Allah tetap tekankan wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Karena manusia kemampuannya terbatas, ada umurnya, gitu ya. Kemudian bisa jadi kalau kita mengharapkan kepada selain Allah, kita akan kecewa manakala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Kita berharapnya dia mensupport kita. Ternyata yang dilakukan bukannya mensupport, malah menjatuhkan kita. Ada kan yang seperti itu? Maka kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita datang kepada manusia untuk pertolongan, itu hanya sebagai wasilah. Dan jangan kita gantungkan harapan kita kepada dia. Kita gantungkan kepada Allah. Sehingga kalau gantungan kita kepada Allah, satu pintu kita belum bisa lewat, kita akan berusaha mencari pintu yang lain, mencari pintu yang lain, mencari pintu yang lain, sampai Allah tentukan pintu yang terbaik buat penyelesaian masalah-masalah kita. Nah, ini tadi ya, jangan memerlukan objek, maka pembatasan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap, bukan kepada makhluk yang lain, bukan kepada manusia, sekalipun itu orang-orang terdekat. Jadi dalam ayat ini Allah juga menggunakan kata Rob yang kembali kepada makna rububiyah. Ini berarti nyambung gitu ya. Pentingnya tadi lapang dada itu bisa kita dapatkan manakala tauhid kita lurus. Kita menempatkan Allah, rububiyah Allah dengan benar. Ini sudah dibahas dulu ya ketika kita membahas tentang surat An-Nas. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah. Itu kita benar-benar letakkan di porsi yang pas. Kita hanya butuh terhadap makna rububiyah Allah. Kita hanya butuh Allah yang memberi rezeki kita. Butuh Allah yang memberikan kemudahan bagi kita. Butuh Allah yang mengatur kehidupan kita dan juga alam semesta ini. Juga butuh Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadabbur surat Al-Insyirah 1-8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada bagi diri kita sehingga kita diberikan kemudahan-kemudahan di langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan kesulitan kehidupan kita. Setiap kita punya ujian dan setiap kita memiliki kesulitan yang berbeda. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan tauhid kita luruskan persepsi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan, mencurahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Tabarakallah. Hatur nuhun Ustazah, ini tuh ayat yang sering kita jadiin motivasi ya buat kita, tapi mentadaburinya lagi dengan Ustazah tuh ada perspektif baru lagi gitu. Kita jadi kayak ke-charge lagi dan lagi. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Ustazah. Kebetulan ini udah ada yang masuk nih Ustazah, direct message. Nah, karena mungkin alasan ini juga ya Ustazah ingin disebutkan anonimus juga, jadi lewat direct message sudah chat ke saya bacakan aja ya Ustazah langsung ya ke pertanyaan. Yang pertama itu Ustazah tentang ciri atau tanda munafik itu seperti apa dan bagaimanakah agar terhindar dari kemunafikan itu gitu. Pak ini juga saya jadi ini juga ya Ustazah reminder juga ya ketika Ustazah ceritakan tentang Umar bin Khattab saja melihat catatan itu khawatir termasuk yang munafik apalagi kita gitu ya yang keagama maksudnya awareness-nya enggak selevel Umar bin Khattab gitu Ustazah. Mangga Ustazah barangkali bisa disampaikan jawabannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang pertama tentang ciri munafik. Ciri munafik dalam sebuah hadis yang masyhur ya. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama adalah ketika berbicara dia dusta. Yang kedua adalah ketika berjanji dia bohong. Yang ketiga, ketika diberi amanah dia khianat. Akhwati fillah rahimakumullah. Kredibilitas kita itu dilihat dari apa yang kita bicarakan. Apa yang kita omongkan. Maka kita harus menjaga diri kita supaya apa yang kita bicarakan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak harus mengungkap semua fakta. Karena dalam sebuah hadis yang ini Masya Allah berat sekali, cukuplah dikatakan munafik manakala dia mengatakan semua apa yang dia ketahui. Jadi ada kalanya informasi itu cukup untuk diri kita sendiri, ada yang bisa kita share buat orang lain. Karena kalau tidak sesuai informasi itu sampai kepada yang berhak menerimanya, maka itu akan menimbulkan kemadaratan. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita menjaga lisan kita supaya ketika kita berbicara kepada orang lain itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah dosa. Dan hati-hati, sekarang banyak sekali berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi sebelum share sebuah berita, sebuah video, kita harus memastikan dulu berita itu benar, video itu benar. Beberapa waktu yang lalu ketika musim haji, ada berita di terowongan Mina sempat mati lampu selama 15 menit. Kemudian beredar video-video yang itu kejadian di 2015. Gitu ya. Gimana para keluarga yang keluarganya berangkat haji itu luar biasa kekhawatirannya ya. Padahal di sana baik-baik saja. Tidak ada korban sama sekali. Gitu ya. Itu salah satu gitu ya. Jadi kalau kita terlibat pada men-share berita yang tidak benar, itu kita masuk dalam kategori ini.
berbicara bohong, hoax yang kita ini kan yang kita share. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang memiliki karakter yang demikian. Kemudian yang tadi ketika berjanji dia khianat. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 1 ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Janji kepada diri kita sendiri, janji kepada manusia yang lain, janji kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Gitu ya. Janji kepada Allah juga kita harus tunaikan. Dalam janji dalam rahim ibu kita sudah berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu ya. Kita sudah mengakui bahwa Allah itu Rabb kita. Dalam sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan, dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sholat kita kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapan-ucapan itu kan bentuk janji kita kepada Allah, gitu ya. Maka kita harus tepati. Jadi menepati janji kepada manusia. Kalau mau janji jam 7 ya kita jam 7 kurang udah harus prepare, jam 7 itu udah ketemu. Jangan jam 7 baru berangkat dari rumah. Itu termasuk salah satu di antara karakter yang mendekati itu. Mendekati janji khianat. Jadi bukan khianat sih sebenarnya, berselisih, menyelisihi janji. Menyelisih janji itu, janjinya itu ditepati tapi nggak on time gitu. Itu hati-hati. Jangan sampai kita jatuh kepada golongan orang-orang yang menyelisihi janji. Demikian pula kita harus berhati-hati untuk mengucapkan kata insya Allah. Ya. Jadi kita itu tidak bisa memastikan bahwa besok hari Minggu ini ya ikut taklim ya gitu. Iya, siap gitu. Mantap ya, siap. Tapi kita tidak bisa memastikan 100% hari Minggu itu kita benar-benar bisa datang. Ternyata ada hal yang tidak terduga, misalnya kita sakit. Tidak terduga misalnya kita ada tamu. Sehingga pada jam itu kita nggak bisa. Itulah kenapa Rasulullah dan di Al-Quran surat Al-Kahfi juga di surat Yasin disebutkan bahwa kita harus mengucapkan insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, insya Allah itu tandanya kita berjanji untuk menepati apa yang sudah disepakati sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun nanti ternyata sakit, berarti Allah kan nggak meridhoi ya. Nah, kalau demikian kita harus konfirmasi kepada orang yang kita janji tadi. Maaf ya, nggak bisa karena saya sakit. Maaf ya, nggak bisa karena ada tamu mendadak yang nggak bisa ditolak. Maaf ya, gitu ya. Jadi supaya kita bukan termasuk orang yang menyelisihi janji. Maka karena insya Allah itu merupakan janji kita, kita jangan menyalahgunakan kata insya Allah. Jangan karena nggak enak terus kita datang ke rumah ya. Ini aku lagi masak-masak. Ya insya Allah, karena nggak enak mau bilang nggak bisa, terus mengatakan insya Allah. Mengatakan insya Allah dengan tujuan nanti saya nggak datang, itu nggak boleh. Jadi itu penggunaan kata insya Allah yang salah. Kalau memang nggak bisa datang, bilang, mohon maaf, saya nggak bisa datang. Mohon maaf, gitu ya. Tapi jangan sekali-kali kita gunakan kata insya Allah dengan tujuan tidak menepati janji. Karena itu penggunaan yang salah. Itu ya, menepati janji. Kemudian yang ketiga, jika diberi amanah, dia khianat. Jadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak sekali kejadian, banyak sekali kasus-kasus, walaupun kasus tapi kok ya banyak gitu ya. Orang yang diamanahkan untuk memegang keuangan, uangnya ditilep. Orang yang diamanahkan untuk menjadi pendidik di sebuah sekolah, dia malah melakukan hal yang tidak sepantasnya. Yang beberapa waktu lalu di pesantren, bla 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 itu ya. Ya kasus, tapi kok kasusnya beberapa kali gitu ya. Itu tandanya memang fenomena orang yang tidak amanah itu
banyak. Dipilih menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif, bla 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 bla, banyak yang tidak amanah. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula kita dalam pekerjaan kita. Sebagai ibu, mudah-mudahan kita menjadi ibu yang amanah. Sebagai seorang istri, kita menjadi istri yang amanah. Nah itu luar biasa ya, menteri segala urusan di keluarga kita kan. Mudah-mudahan kita menjadi yang amanah. Sebagai anak, kita anak yang amanah. Sebagai saudara yang amanah. Dalam semua peran kita upayakan. Itu dari sebuah hadis Rasulullah, 3 tanda orang munafik. Kemudian tanda-tanda munafik juga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Setelah 5 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang bertakwa. Kemudian 2 ayat berikutnya tentang orang-orang kafir. Kemudian di lebih banyak ayat lagi berbicara tentang orang munafik. Orang munafik itu ketika diingatkan, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan, kami melakukan perbaikan. Jadi apa yang dikerjakan sama apa yang dikatakan itu berbanding terbalik. Gitu. Jadi sesungguhnya dia melakukan kerusakan, tapi dibungkus dengan kebaikan. Melakukan perusakan moral generasi muda, tapi yang dibungkus ini adalah media kreatif misalnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang munafik. Kemudian orang munafik juga bermuka dua ya. Ketika wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau bersama orang-orang yang beriman, qalu amanna, kami beriman seperti kalian. Dia sholat bareng, sholat berjamaah di masjid bahkan. Dia ikut berperang bahkan gitu ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka sudah kembali ke habitatnya, golongan mereka, inna ma'akum, aku bersama kalian. Double standar jadinya. Bersama orang baik dia menjadi orang baik, bersama orang yang tidak baik dia menjadi orang yang tidak baik. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik, tapi dengan siapapun kita bergaul, kita tetap menjadi orang baik, gitu ya. Bersama orang baik, alhamdulillah kita ketularan solehnya, kita ketularan rajin ibadahnya, kita ketularan rajin puasanya, rajin sholatnya, rajin ngajinya. Bersama orang yang tidak baik, kita tetap menjadi orang yang baik. Kita bisa mengingatkan mereka kepada kebaikan dengan bahasa yang bisa diterima oleh mereka. Tentunya berkatalah, berbicaralah sesuai dengan bahasa kaummu. Berbeda saya berbicara dengan Mbak Laila misalnya, atau dengan orang-orang emak-emak yang nggak ngerti kalau kita pakai kosakata ada bahasa Arabnya gitu ya. Ya kita gunakan bahasa yang mudah dimengerti, tapi tetap mengajak mereka kepada kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk itu tadi, introspeksi diri. Kita katakan benar gitu ya. Kemudian kita janji selalu menepati, jangan salah gunakan kata insya Allah. Kemudian kita amanah dalam setiap apapun yang diberikan kepada kita. Insya Allah, tabarakallah, reminder banget ya Ustazah, karena sempat ada jokes juga ya, jadi kayak insya Allahnya orang Arab, insya Allahnya orang Indonesia gitu ya Ustazah. Baik, Ustazah, pertanyaan kedua ini adalah menanyakan bahwa bagaimana caranya menolong agama Allah seperti itu Ustazah. Cara menolong agama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menolong agama Allah? Yang pertama adalah kita menjalankan syariat Allah semaksimal mungkin. Kenapa semaksimal mungkin? Gitu ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW, hadis di Riyadhus Shalihin yang keberapa ya? 8 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ini soalnya
ingatannya belum kuat terkait dengan urutan-urutan. Rasulullah bersabda, apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Apa yang aku perintahkan maka kerjakan semampumu. Gitu ya. Jadi memang kemampuan kita itu terbatas. Kemampuan kita itu nggak selalu full cas 100%. Kenapa hadis ini keluar? Ada asbabul wurudnya. Ada sebab turunnya hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang rukun Islam, gitu ya. Salah satunya adalah haji. Ada sahabat yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, apa yang aku perintahkan kerjakanlah semampumu. Maka kita semampu kita menjalankan syariat ini. Tentunya yang wajib itu harus 100%, gitu ya. Yang haji kalau memungkinkan haji ya mastata'tum, yang mampu berhaji. Yang belum mampu karena dana ya berarti belum wajib. Yang belum mampu karena keterbatasan kuota, belum berangkat antriannya panjang, berarti ya udah kita belum wajib, tapi kita satu langkah menuju ke sana. Yang belum dimampukan karena kesehatannya ya belum wajib. Tapi yang sudah wajib kerjakanlah semampumu. Sholat kita harus melakukannya pun dengan mastata'tum. Kalau kita mampu berdiri kita lakukan dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri kita lakukan semampunya. Mampunya apa? Duduk, nggak bisa duduk sambil baring, sambil miring. Kalau nggak bisa miring sambil berbaring, gitu ya. Kalau nggak bisa tangannya bergerak sedekap dan seterusnya, cukup dengan isyarat mata. Itu mastata'tum. Demikian pula dengan zakat. Zakat bagi yang mampu. Kalau untuk dirinya sendiri aja nggak cukup, yang belum berzakat. Gitu. Puasa juga, puasa untuk yang mampu. Karena bagi yang tidak mampu ada keringanan, ada rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang bepergian berat, boleh kok nggak puasa di bulan Ramadan, tapi diganti nanti setelahnya. Kemudian sakit, boleh nggak puasa, nanti diganti setelah Ramadan. Terus sakitnya dalam jangka panjang, boleh kok dengan bayar fidyah. Itu kan mastata'tum, semampu kita. Jadi kita laksanakan syariat Islam ini semampu kita. Tentunya semampu kita itu berbeda dengan asal dikerjakan. Ya, semampu kita itu semaksimal mungkin. Kalau kita sudah bisa yang wajib, yang sifatnya itu adalah ibadah mahdhah, kita tingkatkan dengan aktivitas-aktivitas sosial kita selaraskan dengan syariat Islam. Perniagaan kita, jual beli kita, hutang piutang kita, sudahkah sesuai dengan syariat Islam? Gitu ya. Jadi akhirnya disisir satu persatu hingga seluruh aktivitas kehidupan kita selaraskan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pembagian waris di keluarga kita sudahkah sesuai dengan Islam? Karena Masya Allah berat ya waris ini kalau tidak didasari dengan keimanan. Sebagai seorang istri biasanya cenderung menguasai 100% harta suami. Apalagi ada anekdot uangnya istri ya uangnya istri, uangnya suami uangnya istri gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke waris, ya Allah gitu ya. Yang tadinya menguasai gaji suami 100% ternyata dalam warisan itu cuma sepersekian. Nah, sepersekiannya nanti dilihat deh berapa tuh. Istri kalau ada anak berapa, istri kalau nggak ada anak berapa. Mentang-mentang misalnya nih nggak ada anak, oh berarti nanti warisan jadi punya istri semua. Ada hak ibunya, ada hak saudaranya dan seterusnya. Kalau tidak ada anak, kalau ada anak sebagian besar sih kepada anak. Itu ya. Jadi seluruh aspek kehidupan kita sisir gitu ya. Kita kerjakan semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan dalam berkeluarga, anak kita, suami kita, kemudian bermasyarakat semakin ini ya. Nah, kalau bermasyarakat berarti kita harus berdakwah.
amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk salah satu menolong agama Allah. Jadi kita sampaikan inti ajaran agama Allah ini kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu. Dan ingat, proses belajar itu bertahap. Kita nggak bisa langsung menyuruh orang berubah 180 derajat dari kondisinya sekarang sebelum ilmu itu sampai kepada mereka secara sempurna. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit. Kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan ajaran Islam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu termasuk menolong agama Allah. Karena ibaratnya umat Islam ini berlayar di lautan dalam sebuah kapal besar, gitu ya. Di dalam kapal ini penumpangnya macam-macam. Ada yang dia sadar akan keselamatan. Begitu masuk kapal yang dicari adalah ada pelampungnya apa enggak, gitu ya. Kemudian mana nih emergency exit-nya. Jadi dia sudah prepare kalau ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, dia tahu bagaimana menyelamatkan diri. Ini ibaratnya itu orang yang benar-benar pengen tahu mana halal, mana haram. Gitu. Jadi menjaga dirinya jangan sampai jatuh kepada yang haram. Supaya dia dan keluarganya hanya benar-benar memastikan yang halal saja. Tapi ada orang yang nggak mau tahu, gitu ya. Jangankan cari jaket keselamatan, gitu ya. Dia bahkan melakukan hal-hal yang berbahaya buat orang lain, gitu ya. Merokok sembarangan, misalnya di tempat-tempat yang bisa jadi rawan ledakan, gitu. Atau bahkan dalam sebuah hadis itu dijelaskan ada orang yang sengaja membocori perahu, gitu ya. Kita harus mengingatkan, itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita lihat ada orang yang membocorin perahu, kita ingatkan dia, kita jauhkan dia dari situ. Karena kalau kita diam saja, maka yang celaka bukan hanya yang membocori perahu tadi. Seluruh penumpang yang ada di kapal itu akan tenggelam. Maka mau tidak mau ada proses amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak boleh baik sendiri saja. Yang penting aku jadi orang baik. Nggak usah ngurus-ngurusin urusan orang. Melanggar hak asasi manusia misalnya. Itu kan yang diangkat oleh orang-orang yang nggak mau diluruskan, gitu ya. Tuh. Akan tetapi, akhwati fillah rahimakumullah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini, kita harus memiliki toleransi pada hal-hal yang cabang. Pada hal-hal yang ada ikhtilaf ulama. Ulamanya aja ikhtilaf, gitu ya. Apalagi. Jadi, sepanjang tidak bertentangan dengan koridor akidah, maka kita harus memiliki toleransi padanya. Gitu. Jadi kalau masalah yang cabang itu kita harus toleransi karena masing-masing memiliki landasan yang berbeda. Kita jangan terjebak kepada perdebatan-perdebatan yang tidak urgen. Gitu ya. Jadi itu. Akan tetapi untuk hal-hal yang pokok, misalnya nih, hal yang pokok itu adalah menutup aurat. Ya. Hal yang cabang apa? Modelnya. Menutup aurat itu pokoknya auratnya bahannya nggak transparan, nggak tipis, nggak transparan, nggak membentuk lekuk tubuh, nggak menyerupai laki-laki dan menjadi perempuan dan sebaliknya. Tetapi modelnya, gitu ya, itu termasuk yang cabang. Ada yang mau kerudung, bergo langsung jadi besar, boleh, gitu ya. Ada yang segi 4, nggak apa-apa. Ada yang pasminah, nggak apa-apa. Yang penting
tubuhnya nggak kelihatan, nggak transparan, ya nggak sih? Gitu ya. Tidak menyerupai laki-laki, maka itu lebih penting. Itu contohnya, gitu ya. Jadi ada yang harus kita toleransi satu dengan yang lain, sehingga kalaupun mau ada pembahasan, itu pembahasan yang ilmiah, bukan pembahasan yang sifatnya emosional seperti itu. Itu insya Allah dengan kita aware terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, itu termasuk salah satu dari menolong agama Allah. Yang surkum, insya Allah orang-orang yang seperti ini tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, kita emang harus tetap berusaha berubah menjadi lebih baik lagi. Tetapi kita juga peduli kepada yang lain, Allah akan menolongnya. Dan pertolongan Allah itu bisa dari banyak pintu. Yang kadang-kala pintu itu bukan merupakan pintu yang kita ikhtiarkan, tetapi Allah buka jalan yang lainnya. Masya Allah. Kalau seperti itu, alam nasyrah laka sadrak. Benar-benar Allah buka dari kita, ya Allah ternyata nggak serumit itu, gitu ya. Bahwa ketika kita menyerahkan kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Mungkin itu Mbak, yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ustazah, ini nyelip satu lagi nih Ustazah. Masih berkenan ini nggak Ustazah, satu pertanyaan lagi? Boleh. Iya, ini Ustazah, ini ada yang menanyakan bagaimana menanggapi orang yang sering mengeluh begitu Ustazah dan membandingkan dirinya, malah membandingkan diri kepada kita atas nama misalkan privilege. Misalkan kalimatnya seperti ini Ustazah. Kamu sih enak punya orang tua seperti itu, atau kamu sih enak punya suami yang seperti itu sehingga kamu bisa beramal lebih baik, sehingga kamu bisa mengikuti kajian, sehingga kamu dan banyak hal sebagainya yang menyebabkan saya bingung untuk menanggapi komentar dari dia. Seperti itu Ustazah. Ya, baik. Itu berarti bagaimana membuka mindset dia bisa berlapang dada dengan kondisinya sekarang, begitu kan? Jadi, alhamdulillah rahmatullah, satu hal penting, kita bisa lapang dada, menerima takdir apapun itu adalah lurusnya tauhid kita. Berarti pada orang yang seperti itu perlu dibenahin tauhidnya, gitu ya. Allah sudah kasih kita paket kehidupan yang seperti ini. Ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 6 rukun iman, percaya kepada qada dan qadar. Percaya pada Allah sudah berikan kadar bagi kita dengan kondisi yang seperti ini, lahir dari orang tua ini, berjodoh dengan suami yang seperti ini, maka pada posisi kita pun ternyata Allah buka luas kemungkinan, Allah buka luas kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak, gitu ya. Enak kamu, suamimu penghasilannya besar, sehingga kamu nggak usah capek-capek cari, nggak capek-capek bekerja, malah bisa infak yang banyak. Bagi orang yang ditakdirkan memiliki pasangan yang penghasilannya tidak besar, kemudian dia diberi kesempatan untuk membantu suaminya, itu pahalanya luar biasa besar, gitu ya. Yang tidak bisa dibandingkan, kamu bisa sholat sunnah banyak kali, kamu bisa tilawah banyak kali, kamu bisa menghafalkan banyak kali karena waktumu luang, sementara aku sibuk bekerja. Masing-masing memiliki kesempatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang bisa dilakukan dalam posisi saat ini. Sekalipun bisa jadi menurut kacamata manusia itu sebagai bentuk yang nggak nyaman, gitu ya. Amal solehnya seorang istri yang memiliki suami baik, gitu ya, adalah dengan melayani suami sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Jadi kalau punya suami baik, sabar, itu kita berikan servis yang menyenangkan, yang memuaskan buat suami kita, dan itulah amal soleh kita, pahala kita di situ, gitu ya. Kita upayakan, kita layani dengan baik.
walaupun ini banyak diprotes oleh teman-teman, bukan teman-teman, orang-orang feminis gitu ya, maunya jadi budak suami gitu ya. Pola pandang itu dirubah. Jadilah suami yang terbaik dalam rangka, istri yang terbaik, melayani suami terbaik untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang istri yang Allah takdirkan memiliki suami yang suka marah-marah, ladang pahalanya adalah bersabar untuk tidak ikut marah. Jadi dengan dia diam, itu pahalanya besar karena berusaha bersabar. Tetap bisa melayani suami yang tabiatnya tidak baik, itu perjuangan yang besar, pasti pahalanya besar di situ. Dengan tetap berlaku baik kepada suami dengan apapun kondisinya, itu Allah berikan pahala yang besar, dan itulah ladang dia mendapatkan pahala di situ, Masya Allah gitu ya. Jadi sesungguhnya mulia tidaknya seseorang itu bukan dari status sosialnya, gitu kan, di sisi Allah itu, tetapi dari qulubikum wa a'malikum, dari hati kita, dari amal kita, dari keimanan kita. Maka yang harus diyakini adalah takdir Allah itu nggak pernah salah buat kita. Justru kondisi ini Allah buka peluang untuk mendapatkan banyak pahala, gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya yang ada kasus-kasus inner child ya seperti itu, ya dengan ridho tadi ya, dengan ridho atas takdir Allah, kita putuskan jangan sampai kita berperilaku yang sama kepada anak kita yang menyebabkan luka yang sama dengan yang kita alami. Ikhtiar untuk itu walaupun lebih besar perjuangannya. Ya, seorang ibu yang memiliki background kondisi yang baik-baik saja, mungkin lebih mudah bagi dia untuk berperilaku baik kepada anaknya. Yang berbeda dengan yang memiliki luka-luka pengasuhan gitu kan. Tapi upaya untuk memutus, upaya untuk berikhtiar menjadi lebih baik, proses belajar, memperbaiki diri terus, itulah ladang pahala buat dia. Ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala buat dia. Jadi bagaimana menanggapinya? Jangan lelah untuk mengajak dia datang ke kajian, karena persepsi tentang tauhid itu yang menentukan gitu ya. Bagusnya persepsi dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagusnya dia melihat kehidupan ini, memiliki mindset yang benar terkait dengan kehidupan ini dan bagaimana dia melaksanakannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua itu dikaitkan dengan untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah, itu akan lebih mudah kita lakukan, gitu ya. Sebagaimana seorang ibu rumah tangga pada umumnya, ketika melihat tumpukan setrikaan, itu Masya Allah gitu ya, contohnya ini. Tapi kalau kita niatkan, saya mau beribadah dengan nyetrika, sepanjang nyetrika kita bisa mendoakan suami kita, sepanjang nyetrika kita gunakan untuk mendoakan anak kita, untuk berzikir, untuk baca sholawat, gitu ya. Insya Allah itu tidak akan berat lagi. Bukan lagi menyesali, kenapa sih suami saya nggak menyediakan pembantu yang menyetrika biar saya nggak capek-capek. Kalau kita ngerundel, semakin berat gitu ya. Demikian pula kehidupan pada umumnya. Kalau kita melihat dengan sudut pandang positif, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan kebaikan dari Allah, akan lebih mudah kita jalankan dibandingkan kita membanding-bandingkan dengan orang yang nasibnya lebih baik dari kita. Enak ya si itu ya, kulitnya bagus, putih, nggak pakai perawatan macam-macam, udah cantik, bla 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 gitu ya. Nggak usah kita berpikiran seperti itu, gitu ya. Kita perbanyak wudhu kita, gitu ya. Kita tunjukkan bahwa bagaimanapun rupa kita tetap memiliki keimanan yang diupayakan memiliki keimanan yang baik di sisi Allah,
insya Allah Allah akan melihat kita dengan pandangan yang lebih baik daripada orang yang secara fisik bagus tetapi keimanannya tidak bagus. Allah oriented itu menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Gitu ya. Walaupun ada beberapa tips sih, tips-tips untuk supaya lapang dada gitu ya. Tetap muaranya itu tadi memperbaiki tauhidullah. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah. Menuntut ilmu, ngaji untuk memperbaiki persepsi kehidupan kita. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Tabarakallah. Ini nasihat penting banget ya Ustazah, relate banget sama keseharian ya, begitu ya Ustazah. Jadi dia berkaca dari situ juga ya Ustazah. Mungkin pertamanya juga jangan ngebandingin juga ya Ustazah ya. Jadi kayak fokus juga ke kita bahwa apa sih penyebab kita. Saya pernah dengar salah satu nasihat, apa penyebab kita tidak bahagia karena kita membandingkan dengan orang lain kondisi kita. Jadi kita mudah banget untuk tidak bahagia, begitu ya Ustazah ya. Iya, Mbak. Tabarakallah, terima kasih banyak Ustazah. Kira-kira ada penutupan dari Ustazah? Kita sudah memasuki penghujung acara ini, Ustazah, mangga. Ya, Ahmadi fillah rahimakumullah. Selain ikhtiar-ikhtiar yang kita upayakan, yang berperan banyak terkait dengan proses lapang dada ini adalah tentunya pemilik hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita meluruskan persepsi tentang kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba, sebagai umat, sebagai makhluk yang ditugaskan untuk beribadah, maka kita kerjakan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan atas perintah-perintah Allah, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyelesaian masalah-masalah kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang dicontohkan oleh Nabi Musa itu adalah doa yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Qur'an. Itu merupakan sebuah hal yang harus kita pegang teguh gitu ya, bahwa Allah yang memberikan masalah, Allah yang memberikan ujian, Allah pula yang memberikan jalan keluar bagi kita. Tugas kita hanyalah berusaha, berikhtiar, beribadah. Itu aja Mbak Isni, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Sekian kajian dari Ustazah Husnul Imarah. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menghadiri acara pada hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustazah Husnul menjadikan bekal penyemangat untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Jazakillahu khairan kasir Ustazah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan menjadi saksi di kehidupan akhirat nanti, bahwa Ustazah sebagai salah satu wasilah kami untuk menuju ke jalan-jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mari kita tutup acara ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustazah dan teman-teman semua. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi di kajian berikutnya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, maaf lahir batin ya. Ya, sama-sama. Izin lihat ya, Mbak. Iya, mangga Bun, nuhun Bun. Ya, sama-sama. Ya, mangga ya. Ya, mangga. Nuhun sadayana. Nuhun.